Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu yang berjudul Kita dan Waktu, Manajemen Waktu dan Skala Prioritas. Nah, yang pertama itu ada kutipan quote kata-kata mulia dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah." Ini berarti tuh dalam seharian itu kita tuh sama sekali tidak ngelakuin apapun yang bermanfaat ya. Kita nggak ibadah sama sekali. Pokoknya kita nggak ngelakuin hal-hal yang bermanfaat dalam satu hari itu. Nah itu adalah hal yang paling disesali oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, pernah nggak sih merasa banyak banget yang harus dikerjain, tapi nggak kelar-kelar, merasa sibuk banget sampai susah ngatur waktu, ngerasa pengen banget leha-leha dan nonton, tapi nggak ada kerjaan mulu. Kayak salah contohnya tuh di minggu depan tuh ada banyak tugas, ada banyak kuis gitu kan. Dosennya juga pada killer-killer. Banyak hal yang harus dikerjain. Nggak cuma dari kuliah doang ya, misalnya dari kegiatan di rumah tangga itu pun juga kegiatan di rumah juga banyak hal yang harus dikerjain kayak bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar berantakan gitu. Banyak banget job atau teks yang harus kita kerjain. Tapi kayak nggak selesai gitu, kayak nggak ada artinya gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara mengatur waktunya? Nah, ini yang akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama, apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup, tujuan. Berarti kan akhir yang ingin kita capai kan? Nah, apakah ini hubungan manajemen waktu dengan hidup? Apa hubungannya? Karena kita mengatur kegiatan yang kita lakukan berdasarkan tujuan hidup. Jadi, tujuan hidup itu adalah goalnya. Nah, manajemen waktu adalah cara gimana agar kita itu bisa menggapai tujuan hidup tersebut. Nah, jadi apa tujuan hidupmu? Pendidikan tinggi, menikah dan punya anak dan hidup bahagia, jalan-jalan ke luar negeri, lulus dari STAN dan dapat IP bagus, atau penempatan di pusat. Itu tergantung kalian ya tujuan hidupnya. Nah, nanti coba tulis. Nanti aku akan minta kalian untuk coba mendeskripsikan atau menulis tujuan hidup kalian di grup WA chatnya ya. Nah, tapi ada yang namanya sarana dan tujuan hidup. Itu adalah dua hal yang berbeda. Sarana itu tuh adalah kayak cara untuk kita menggapai tujuan hidup. Kayak misalnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu kan bukan tujuan hidup. Itu adalah cara. Misalnya kayak misalnya kita udah S3 gitu kan. S3. Nah, dengan S3-nya itu bukan tujuan hidup kita. Tapi dengan S3 itu, kita bisa menggapai apa yang kita mau. Kayak misalnya job yang aman gitu, kayak hidup bahagia gara-gara S3 dapat gaji banyak gitu kan, jadi enak-enak hidupnya. Nah, itu sarana namanya pendidikan tinggi. Nikah pun bukan juga merupakan tujuan hidup ya. Itu juga salah satu sarana untuk sukses di bidang kehidupan. Jadi kalau udah menikah dan punya anak dan bahagia tuh jangan berhenti di situ aja. Lanjutin gitu. Kemudian jalan-jalan ke luar negeri. Nah, apalagi itu ya, itu juga sarana. Sekedar cuman mungkin refreshing aja gitu. Atau mungkin travel itu hobi kalian, bukan tujuan hidup ya, itu hanya sarana. Kemudian adalah lulus dari STAN dan dapat IPK bagus. Sama kayak yang pertama tadi, pendidikan hidup. Kita lulus dari STAN dan dapat IPK bagus itu untuk mencapai tujuan kita kan. Berarti itu adalah sarana. Jadi bedakan ya antara sarana dengan tujuan hidup. Kembali ke pertanyaan awal tadi. Jadi apa tujuan hidupmu? Nah, ini ada tips untuk menentukan tujuan hidup. Yang pertama, jadikan dunia sebagai sarana menuju sukses dunia akhirat. Nah, kemudian dua, itu niatkan segala aktivitasmu sebagai ibadah. Yang ketiga, itu jadikan husnul khotimah dan masuk surga sebagai tujuan terakhirmu. Ada ayat dalam Al-Quran, Quran surat 28, kalau nggak salah Al-Qasas ya. Ya, kalau nggak salah Al-Qasas. Maaf kalau salah. Ayat ke-77. Itu isinya adalah bagaimana cara kita menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menggapai tujuan akhir kita, yaitu surga. Kalau dari surga kan itu udah benar-benar tujuan akhir kan.
udah dari surga udah nggak bisa kemana lagi gitu. Happy ending. Nah, berikutnya itu adalah skala prioritas. Nah, kemarin sebelumnya ada quote dari Alice Walker, waktu bergerak lambat, tapi berlalu dengan cepat. Nah, loh. Gimana tuh artinya? Lambat, tapi berlalu dengan cepat. Oke. Nah, setelah mengenali dan menentukan tujuan hidupmu, yuk kenali seluruh aktivitas yang akan kamu lakukan. Mana sih yang paling harus dikerjakan segera dan mana yang bisa dikerjakan selanjutnya. Nah, jadi ini prioritas itu adalah apa ya? Skala yang mana dulu yang harus kita kerjakan. Jadi kayak level kepentingan dari suatu job-job kita kan itu beda kan, ada yang penting banget, ada yang penting tapi nggak terlalu banget gitu. Ada yang cuma sekedar ya sunnah gitu kan, dikerjakan kita enak, gak dikerjakan ya nggak ada masalah gitu. Nah itu kita harus mulai menyusun skala prioritas. Nah, apa aja sih kegiatan yang jadi prioritas hidupmu? Berbakti pada orang tua, pendidikan, kuliah, tugas dari kampus, atau tugas dari organisasi, nonton drakor atau film, jalan-jalan, refreshing. Nah, berikut ada contoh untuk mengukur skala prioritasnya. Ini tabelnya. Ada yang urgent dan ada yang not urgent di bagian barisnya. Ada yang bagian kolomnya, ada yang important dan ada yang non important. Nah, di nomor 1 itu adalah yang urgent, yang benar-benar penting, yang important yang benar-benar penting dan urgent yang harus segera dilakukan. Maka yang harus kita tindak lanjutin, yang harus kita lakukan adalah do, langsung kerjakan dan menjadikan top prioritas itu. Jadi apapun yang ada di tabel 1 itu harus kita kerjakan terlebih dahulu dibandingkan tabel-tabel yang lainnya. Yang kedua itu adalah important, penting, tapi not urgent, tapi nggak terlalu butuh-butuh banget sekarang gitu. Kayak misalnya refreshing itu penting ya teman-teman, bukan nggak penting itu, semua orang butuh refreshing, kalau nggak kemungkinan besar ya stres. Jadi refreshing itu menurutku di kedua ini. Nah, kalau misalnya kedua apa yang harus kita lakukan, yaitu adalah plan atau rencanakan. Jadi misalnya mau refreshing kapan nih gitu kan, kayak habis tugas-tugas selesai itu kan refreshing tuh mantap banget tuh, habis semua tugas selesai, kuis udah dikerjain, tugas udah dikumpulin, kuliah udah selesai, udah habis uas misalnya gitu kan. Refreshing tuh adem, enak, senyum gitu kan, tidur pun tidur senyum gitu. Ya jadi ini direncanakan, plan ya. Nah, nomor 3 itu not important, tidak penting ya, tapi urgent, tapi mendesak gitu, diperlukan segera mungkin. Nah, itu tuh apa sih maksudnya? Jadi kayak kalau misalnya kalian di sini kan cowok-cowok semua ya, kalau misalnya ada yang main Steam gitu kan, itu kan Steam kan soal game kan, refreshing, dan di Steam kan ada yang bayar dan gratis kan. Nah, sering banget tuh di Steam ada yang gratis, ada yang diskon ini, diskon 40%, 50%. Tapi kan terbatas kan waktunya kan. Wah, misalnya diskon 90% tapi cuman sejam doang nanti gitu. Urgent, tapi important nggak? Enggak, karena game itu kan relatif kan ya. Ada yang orang suka, ada yang nggak orang suka. Atau mungkin ada teman ngajakin ultah gitu, ada acara gitu. Itu urgent tiba-tiba kan, nggak pakai wacana ya. Tiba-tiba langsung, woi jalan yuk. Ya, itu urgent, tapi important apa enggak? Nah, itu bisa diukur menurut kalian masing-masing. Nah, kemudian tuh ada yang tabel 4, itu nggak penting dan nggak urgent banget itu, dan ini nggak penting dan nggak harus kita lakukan sekarang juga gitu kan. Kayak misalnya apa ya, kalau yang nggak penting dan nggak harus kita lakukan. Kalau di sini sebenarnya ada nge-scroll medsos. Nge-scroll medsos menurut kalian penting apa enggak? Menurut aku sih enggak ya, soalnya ya kesenanganku tuh bukan di medsos ya. Ya terserah, ya kalau orang-orang lain kan beda kan. Ada yang senangnya di game gitu kan, jadi medsosnya menurut mereka nggak penting, atau ada yang di medsos doang jadi gamenya nggak penting. Ya itu tergantung kalian itu menganggapnya itu passion kalian di mana. Nah, setiap orang memiliki prioritas yang berbeda. Nah, jadi aku bilang kan, tergantung dengan hobi, tergantung keadaan, tergantung pekerjaan kalian,
dan tergantung situasi. Jadi nggak selamanya oh A ini urgent banget nih tapi nggak penting, atau B ini udah pasti nggak penting, ya nggak mungkin. Semua orang beda-beda ya, semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, ini adalah tips, ada beberapa tips. Yang pertama itu mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang masih asumsi atau diragukan. Yang tadi ya, yang top priority di table 1 itu yang udah pasti-pasti itu harus dilakukan secara langsung segera gitu. Ya, misalnya ya sholat 5 waktu itu kan udah pasti wajib, sholat tepat waktu 5 waktu. Yang kedua mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil, yang tadi udah aku jelasin ya. Yang ketiga mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individu. Nah ini penting juga. Kayak misalnya teman-teman punya tugas nih, tugas kelompok sama tugas individual. Nah dua-duanya ini deadline sama nih. Teman-teman tuh harus mementingkan yang kelompok dulu, karena kan tanggung jawab teman-teman tuh dipegang oleh kelompok itu. Jadi kalau teman-teman salah, kelompok pun juga kena imbasnya gitu kan. Jadi kita tuh harus benar-benar mementingkan kepentingan sosial. Individual penting juga, bukannya disampingkan, enggak, penting juga individual, tapi kalau bisa diprioritaskan yang sosialnya. 4 itu mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan sedikit. Ya kayak tadi ya, urgent atau enggak urgentnya, kepentingan yang benar-benar urgent atau yang benar-benar bisa di pending dulu lah. 4, mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang bersifat tidak penting. Ya, seperti yang tadi. Nomor 6 itu mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah. Nah, ini juga salah satu tips yang harus diperhatikan ya. Kayak misalnya kepentingan masa depan yang kuat tuh kayak tadi, lulus dari STAN dengan IP bagus gitu kan, itu kan masa depan gitu kan. Bisa cara gimana? Belajar dengan komitmen. Nah, atas kepentingan keinginan yang lemah, kayak misalnya keinginan yang lemah tuh kayak kayak cuman nafsu sementara doang gitu, kayak misalnya pengen scroll medsos atau pengen main game gitu. Itu kan cuman sementara kan, cuman kekinian doang gitu. Nanti nggak ada efek ya di masa depan gitu. Nggak ada efek bagus ya di masa depan gitu kan. Jadi kita harus menentukan masa depan kita gitu. Nah, kalau misalnya kalian merasa masih belum sesuai, nah ada tools yang bisa kamu pakai. Nah, tapi dari inti tools itu tuh bagaimana kamu mengenali setiap kegiatanmu dan memahami bagaimana menempatkannya pada urutan prioritas masing-masing. Nah, nanti kalian akan dikasih contoh tools atau aplikasi atau alat-alat itu untuk membantu kalian dalam memanajemen waktu dan prioritas apa yang harus kalian utamakan. Nah, yang ketiga, bangun kebiasaan positif. Nah, berbagai hal mungkin berawal dari rutinitas yang berulang, lalu menjadi kebiasaan, atau mungkin berawal dari paksaan kegiatan tertentu yang berulang, lalu menjadi kebiasaan. Rumuskan kebiasaan positif untuk mendukung hidupmu. Jadi kita ada istilah kan ya, bisa karena terbiasa ya. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung terbiasa ya. Ya, jadi semua hal yang sudah kita kuasai pasti kan ada prosesnya gitu. Kayak misalnya orang udah tiap hari belajar itu udah bisa karena yang dia yang dulunya biasa gitu, belajar tiap hari itu. Kalau misalnya ada orang yang belajar cuma pas kuis atau belajar pas puas doang, terus dia dipaksa sama temannya untuk belajar tiap hari, bukan nggak bisa ya, mungkin ada kendala gitu kan, kayak gampang bosen, ketiduran gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa terus-terusan, itu ya ini juga bakal kebiasaan gitu. Memang terkadang tuh harus dipaksa gitu kita melampaui batasmu. Jadi nggak seharusnya semua paksaan itu tuh buruk, enggak. Kalau misalnya paksaan itu akan membawa manfaat di masa depannya, itu paksaan yang baik ya. Nah, ini ada kutipan dari buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Jadi dia itu mencerminkan ada 7 kebiasaan
Misalnya kebiasaan orang-orang yang positif lah, yang efektif. Nah, yang pertama itu jadilah manusia yang proaktif. Habit ini disebut sebagai principle of personal vision karena menyangkut perubahan visi pribadi menjadi mengenai diri dan lingkungan. Jadi kita tuh sebisa mungkin jadi manusia yang proaktif. Kedua itu adalah mulai dengan akhir dalam pikiran, begin with the end in mind. Nah, habit ini disebut sebagai principle of personal leadership, prinsip-prinsip kepemimpinan pribadi, karena dengan habit itu individu akan dapat mengarahkan dirinya melalui kekuatan dari dalam. Jadi ini tuh habit tentang bagaimana kita memimpin diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, ketiga itu adalah put first thing first, lakukan yang utama. Nah, tadi ya, skala prioritas. Habit ini dikenal dengan principle of personal management karena habit ini memiliki kemampuan individu untuk mendefinisikan persoalan dan membuat prioritas. Prioritas tadi ya. Yang keempat ada think win or win, berpikir menang-menang. Jadi ya positive thinking gitu lah. Habit ini disebut sebagai principle of interpersonal leadership karena menyangkut dimensi kepemimpinan yang lebih luas dari sekedar untuk diri sendiri, melainkan secara antar pribadi. Jadi kita tuh harus selalu berpikir positif ya, berpikir menang-menang. Jadi yang negatif tuh kayak risiko-risiko itu tuh kalau bisa dikabingin dulu aja. Yang kelima, seek first to understood then to be understood. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Ya ini kalau aku bilang sedikit ya gitulah. Habit ini disebut sebagai principle of empathic communication karena menyangkut berbagai sikap dan perilaku komunikasi yang empatik dalam komunikasi antar pribadi. Jadi kita tuh harus mengerti dulu gitu kan, harus mencoba untuk mengerti dulu, baru kemudian dimengerti gitu. Anak senja. Kemudian ada habit yang keenam, sinergi. Habit ini dikenal sebagai dengan principle of creative communication karena berhubungan dengan kemampuan individu dapat menciptakan suasana kerjasama kreatif dalam komunikasi antar pribadi. Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyelesaikan satu masalah secara kreatif. Itu adalah sharpen the saw atau masalah gergaji. Habit ini disebut sebagai principle of balance self renewal atau prinsip pembaruan diri yang seimbang, yaitu satu habit yang berkenaan dengan pembaruan diri yang harus terus dilakukan oleh individu dalam berbagai dimensi secara seimbang. Jadi ada istilah kan, kalau misalnya pisaunya itu nggak diasah terus menerus bakal jadi tumpul. Ya, sama kayak diri kita sendiri, kalau kita udah menguasai sesuatu hal, itu alangkah baiknya kalau kita tuh terus mengasah skill kita tersebut. Nanti bukannya malah hilang, tapi malah terasah, malah menonjol skill kita tersebut. Jadi jangan berfokus pada kelemahan diri kita sendiri, tapi fokuslah pada kekuatan diri kita sendiri. Jadi asahlah apa yang kita miliki, apa yang skill yang kita miliki itu kita asah terus. Yang keempat, menggunakan tools untuk manajemen waktu. Nah, yang tadi kayak aku bilang, kayak aplikasi-aplikasi untuk memudahkan kalian mengatur waktu kalian dan skala prioritas kalian. Nah, apa aja sih toolsnya? Nah, ini nggak ada ini ya, nggak ada endorse ya, nggak ada promosi ya. Ini emang pure kita nggak dibayar. Nah, jadi tools itu kayak misalnya kalender itu kan, ada Evernote untuk membuat nota-nota gitu. Terus kalender tuh kayak nandain tanggal ini ada kegiatan apa, tanggalnya ada aktivitas apa, terus tanggalnya ada deadline apa gitu. Jadi gunakan sumber daya yang ada ya, gunakan semua sumber daya yang potensial yang bisa benar-benar memaksimalkan kegiatan sumber daya kita, manajemen sumber daya kita. Yang kelima ini adalah konsisten ya. Ini menurutku yang paling penting karena percuma kalau kita udah ngatur ini, ngatur ini, tapi ujung-ujungnya nggak dilakuin itu, nggak konsisten. Nah, sama aja bohong gitu kan. Ini yang menurutku yang paling susah juga karena semua orang tuh belum tentu bisa konsisten dalam rencananya gitu. Hal paling penting dari setiap rencana adalah melakukannya dengan konsisten. Ini ada hadis riwayat Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Jadi kayak misalnya kalian tuh sehari itu cuman simple ya, cuman 2-4 rakaat,
terus sunnah rawatib juga nggak full, cuma 8 rakaat, tapi terus menerus gitu, tapi tiap hari itu terus dikerjain, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu yang Allah cintai sebenarnya, bukannya dalam sehari itu kalian misalnya rawatibnya full 12 rakaat, terus sholat duha 12 rakaat, tahajud juga, Quran sampai hatam sehari dua, tapi besoknya lagi nggak ada. Nah, itu sama aja kayak nggak konsisten ya. Jadi ini adalah hal yang paling penting, yaitu konsisten dalam rencana kalian. Kalau misalnya kalian rencana jam segini makan, atau jam segini ngerjain tugas, ya ngerjain tugas gitu. Kalau misalnya kalian rencana jam segini ngerjain A, ya ngerjain A, nggak usah ada yang lain-lain gitu. Ini ada link, nanti aku kasih di grup ini ya, di Indef ya. Nah, ini adalah semua ringkasan dari materi kita yang kedua ini. Yang pertama itu adalah tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak ada tujuan hidup, sama aja kayak kita terbang buta. Ya. Pesawat terbang buta kan nggak bakal sampai-sampai. Yang kedua, susun skala prioritas dari seluruh aktivitas tadi ya. Yang mana yang top priority, yang mana yang benar-benar kalian butuhin nanti, tapi masih penting gitu. Yang mana nggak penting sama sekali. Nah, itu kalian susun. Lalu ya bangun kebiasaan positif. Ya, bisa karena terbiasa ya. Jadi sekarang kalau kalau misalnya mungkin dipaksa aja untuk melakukan kebiasaan positif, nanti lama-lama juga kebiasaan gitu. Keempat, gunakan tools manajemen waktu yang tadi aku bilang ya. Gunakan semua sumber daya yang kita punya untuk memaksimalkan potensi kita gitu. Jadi jangan setengah-setengah di dalam menggunakan sumber daya. Kelima, lakukan dengan konsisten. Nah, yang penting konsisten. Kalau A ya A, kalau B ya B. Nggak boleh ada kalau misal A atau kalau nggak A B. Nggak boleh. Kalau A ya A. Kalau mau ngerjain tugas, ya tugas. Kalau mau tidur, ya tidur. Nggak masalah. Yang penting konsisten. Oke, ini ada penutup. Yaitu berupa quote lagi ya dari Paul G. Meyer. Productivity itu is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. Nah, jadi yang namanya produktivitas itu nggak nggak pernah yang namanya adalah kebetulan gitu. Itu selalu itu semua adalah hasil dari komitmen kita, terus dari rencana kita, dan dari fokusnya usaha kita. Jadi nggak ada yang namanya hoki itu enggak. Hoki emang ada, tapi nggak semuanya hoki itu nggak cuma hoki doang itu yang menentukan mana hidup kita akan berlaku. Oke, kurang lebihnya itu semua materi yang aku sampaikan. Kita akan masuk dalam sesi diskusi ya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.